Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Nampalin berbagi cerita. Jadi setelah saya pelajari tim Anies Baswedan ini, Sudirman Said dan Sandiaga Uno adalah tim yang ingin memperbaiki birokrasi di Republik Indonesia ini ketika kabinet Pak Jokowi pertama kali memenangkan pemilihan presiden 2014. Tapi tim ini alhamdulillah berjalan baik ketika mereka sampai pada kasus Papa minta saham. Ketika sampai di kasus Papa minta saham, ternyata mereka harus meninggalkan kabinet dan Pak Jokowi masuk ke lingkaran kekuasaan untuk menjaga jabatannya sebagai presiden dan meninggalkan tim yang dia rekrut sendiri untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Memang saya juga di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu kagum luar biasa. Banyak program-program yang saya yakin bagus, tapi di awalnya nggak ada kelanjutannya. Saya sempat bingung, saya nggak tahu karena saya juga nggak memperhatikan. Tapi akhir-akhir ini setelah Pak Sudirman Said sebagai tim sukses Pak Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI mulai muncul, lalu dia juga menjadi tim sukses Anies untuk pencalonan presiden. Dari wawancara beliau dengan Pak Akbar Fauzi di podcastnya, saya bisa mengerti gambaran yang ada. Jadi memang ada power shift yang seperti ditulis Alvin Toffler gitu. Ada kekuatan otot, ada kekuatan uang, ada kekuatan pengetahuan. Jadi ini sepertinya kekuatan pengetahuan ini belum cukup kuat untuk mengatur kekuatan uang dan kekuatan otot, sehingga tim berpengetahuan yang dibangun oleh Masyarakat Transparansi Indonesia yang diketuai oleh Pak Sudirman Said harus mental dari kabinet pertama Pak Jokowi, dan mereka mulai membangun dari skala yang kecil, yaitu di pencalonan gubernur DKI yang berhasil menjadikan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah, di percaturan Pilpres 2024 ini saya melihat tim berpengetahuan ini dengan tim kekuatan otot, people power di bawah ini akan berhadapan dengan kekuatan kedua, yaitu kekuatan uang. Kekuatan uang ini sementara kalau terjadi pencalonan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar, ini akan menghadapi saat-saat penentuan bangsa ini sudah mampu tidak meninggalkan politik uang ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini masih berdasarkan politik uang, maka pihak Anies Baswedan akan tumbang karena masyarakatnya yang belum siap menuju pemilihan presiden yang berdasarkan kejujuran. Ya, seperti kita tahu, menurut Pak Yahya Walloni dalam ceramahnya di Mahkamah Agung, Pak Prabowo menang tapi yang dilantik Pak Jokowi. Ya, ini kita bisa lihat tidak ada kekuatan
otot, kekuatan hukum kita, karena kalah dengan kekuatan uang. Nah, kekuatan uang ini yang akan masuk juga di 2024 ini, karena kita bisa lihat ada kasus utang Pak Anies, ya itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kekuatan uang. Ya, ini pertarungan luar biasa akan menentukan masa depan Indonesia. Apakah bangsa Indonesia ini mulai bisa berpolitik bersih atau masih berpolitik demokrasi palsu? Ya, kalau dia milih berdasarkan siapa yang memberi uang seperti yang dikatakan oleh Hajah Rukmilah dalam wawancara saya kemarin, ya dia tahu realitas masyarakat, karena dia masyarakat seperti istri saya ini mayoritas di negara ini. Dia nggak nyampe berpikir tentang presiden yang pinter-pinter, yang bisa membawa negara ini maju. Ya dia sederhana aja, ini yang ada yang ngasih duit ya sudahlah. Orang lain bisa teriak-teriak, wah begini ya, cuman orang awam seperti istri saya ini ya, yang baik menurut dia ngasih uang lah. Dia nggak nyampe intelektualnya untuk berpikir presiden ini baik atau itu. Ya itu tadi, belum cerdas, masyarakatnya belum cerdas. Jadi itu yang dimanfaatkan selama ini, masyarakat yang tidak cerdas dimanfaatkan oleh partai-partai yang menjual, membeli suara-suara gitu. Ya ini 2024 ini kalau sampai Pak Anies Baswedan dan timnya kalah, ya saya rasa normal, karena masyarakatnya yang belum mampu berpikir cerdas, bukan Pak Anies Baswedan dan timnya yang cerdas. Bisa jadi yang mendukung Pak Anies Baswedan dan lain-lain ini hanya 10% dari kaum intelektual. Kenapa? Karena masyarakat intelektual kita ya udah nyambung bisa berpikir tentang presiden. Tapi yang di bawah ini 90% masyarakat Indonesia ini sudah mampu berpikir atau belum? Nah itulah yang saya gagas dengan Go Presiden. Go Presiden itu saya mensosialisasikan masyarakat untuk bisa berpikir siapa presiden kita. Jangan nanti udah jadi presiden baru kita nyala-nyalain, padahal kita nerima amplop waktu itu. Memang kita nggak pernah berpikir, tapi mereka kalau ngobrol-ngobrol sepertinya orang-orang cerdas, terus menyesal milih ini itu. Wah, saya bilang ini orang-orang munafik ini. Dalam pemilihan presiden dia terima duit, udah presidennya jadi dia kata-katain, dan repot. Ya mudah-mudahan ada kekuatan yang menolong yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi, sehingga masyarakat Indonesia ini mampu keluar dari jebakan-jebakan yang tidak benar dalam demokrasi gitu loh. Jadi demokrasi yang kita buat ini ada demokrasi untuk masyarakat yang cerdas seperti di Amerika. Ya dipaksakan di masyarakat Indonesia ya belum siap, cuman ya untuk ke depan harusnya udah bisa berjalan. Tapi ini sistemnya mereka buat cerdas, tapi mereka tidak melakukan sosialisasi mencerdaskan masyarakat. Ini yang konyol gitu. Ya saya berjuang sendiri bikin Go Presiden untuk ngajak masyarakat berpikir, mencari presiden yang mereka kenali gitu loh. Cuman ya masyarakat juga ngejek bisanya, ngatain, menghina. Ya ini masyarakat kita ini masih sangat bodoh ya, nggak ikro. Orang punya gagasan mereka tidak bisa menghargainya. Jadi di masyarakat kita ini orang-orang yang suka memperolok orang, bukan orang-orang yang bisa menghargai gagasan. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang ikro, membaca Quran terjemahan sebanyak 7 kali, sehingga diberi Tuhan kecerdasan seperti
Presiden B.J. Habibie yang dulu sekolah di Jerman. Di film Rudy Habibie itu dia sendiri yang nggak dapat beasiswa, dia yang berpikir tentang bangsa ini. Yang dapat beasiswa orang Indonesia ke sana pada jadi penjahat. Di film Rudy Habibie kalau mau lihat, sama dengan cerita film Raden Ajeng Kartini yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo. Bisa kita lihat yang membodohi masyarakat Indonesia itu ya pemimpin-pemimpin masyarakatnya loh, yang menghalangi kecerdasan. Luar biasa negara kita ini. Makanya orang asing seperti Belanda cuman berangkat 1.000 orang bawa kapal satu bisa berkuasa 3,5 abad di negara ini. Padahal dia orang kafir, kita katanya orang beriman. Ada apa dengan orang beriman ini? Ya beriman kalau amalnya salah, nggak sesuai Quran, terjemahan sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa, ya nggak ada guna iman itu. Amalnya salah jadi sesat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.